Halo, halo. Halo, selamat pagi semua. Mas, Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Halo, halo. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Siapa? pagi. Fahrika. Selamat pagi juga. Wih, belum ada hostnya. Sudah ada kayaknya tadi. Oh, absen sudah di ini belum? Belum, kayaknya belum dikirim. Nggak ada? Belum Kak, nanti ya. Halo, cek. Selamat pagi semua. Halo, selamat pagi semua. Selamat pagi, kabar? Kak. Sehat-sehat. Baik. Sehat. Selamat pagi Mas Ade. Selamat pagi Mas, selamat pagi. Gimana suara saya jelas nggak? Saya pakai earphone nih. Mikrofonnya dimajuin ke dekat, lebih dekat lagi. Mikrofonnya aja, Masnya nggak usah maju. Enggak, Mikrofonnya ini ditinggiin. saya pakai earphone nih. Kira-kira jelas nggak ya? Jelas, jelas. Jelas. Jelas banget, Pak. Oh, Jelas, siap. Supaya jelas informasinya. Iya, betul. Masih ada 5 menit lagi ini untuk menunggu teman-teman yang lain ya. Nanti jam 8.30 bisa langsung dimulai ya Mas Ade. Siap. Oke, Mas. Oke. Lima menit nih saya coba tes ini bisa ya Mas ya? Tes Iya. link itu. Iya, boleh Mas Ade, silahkan. Dari 2007 ya Kak Rangga ya sampai sekarang tuh nggak jauh-jauh beda ya Kak ya tampilannya ya. Itu absennya belum ada ya? Halo? Nanti Mas Iya Kak, dikasih. absen nanti ya Kak di pertengahan. Oh, begitu. Halo teman-teman, udah pada makan? Sudah. Ngaco. Makan apa, Mbak? Makan nasi lah, masa makan hati? Ya bisa, hati ayam. Nanti kolesterolnya naik kalau makan hati. Oh, bahaya.
Mbak Yasin. Bagaimana Mas Ade, sudah aman? Bentar Mas, saya coba login Instagram bentar Mas. Oke. Teman-teman minta foto dong biar aku ngupload di story WhatsAppku. Boleh kan nanti aku kirim dokumentasinya ya setelah acara. Ya, makasih ya Kak Fahri. Waduh Mas Wali. Baru 12 orang. Gini Mas Wali, itu akan ada 2 video ya. Saya tidak bisa masuk ke ini, ke Instagramnya, saya lupa nih Instagram passwordnya di komputer. Maksudnya saya nanti untuk video nanti bisa pakai ini Mas Wali nanti. Ya dikirimkan saja linknya Mas. Iya ya, oke siap. Oke, ini udah jam 8.30, kita mulai aja ya. Boleh. Untuk teman-teman bisa mengaktifkan kameranya dan jangan lupa ketika Mas Ade menjelaskan harap dimatikan yang mikrofonnya ya. Kecuali ada arahan dari Mas Ade untuk menyalakan mikrofonnya kembali. Oke? Oke, Mas Ade silahkan. Boleh, siap Mas. Oke, kita mulai saja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan ya untuk bisa hadir di pelatihan TIK nasional Angkatan Kerja 2022. Nah, melanjuti sesi pertama tentang konten kreator yang di awal kita sudah mempelajari tentang definisi dari konten kreator, kemudian tema dari konten kreator, ya. Dan pada pagi hari ini itu kita akan membahas tentang bagaimana definisi sebuah konten kreator, kemudian bagaimana urgensi sebuah konten ya. Ini kita membahas mengenai konten ya, yang sebelumnya kita membahas tentang konten kreator. Nah, itu mengenai definisi konten, kemudian urgensi konten, kemudian kita akan membahas nanti mengenai konten-konten apa yang ada di sekitar kita gitu ya. Kemudian mengenai engagement, ya engagement konten. Kemudian kita juga akan menjelaskan tentang tipe-tipe dari konten, kemudian bentuk dari konten tersebut, dan terakhir itu kita akan jelaskan juga mengenai konten untuk sosial media. Nah, sebelum saya masuk ke pembahasan, saya nanti minta ini ya keaktifan teman-teman untuk bertanya, dan untuk bagi yang ini ya yang bisa menjawab sebelum saya jawab, nanti boleh di ini ya
diutarakan jawabannya. Nah, nanti saya bisa tambahin bagi yang kurang nantinya. Dan untuk itu semua nanti itu kita ada nilainya ya. Keaktifan, bertanya, membantu menjawab, kemudian dari tugas itu nanti kita akan dinilai. Dan dari bocoran dari Kominfo itu teman-teman yang berhasil nanti punya ini ya penilaian yang bagus dari kita dan panitia juga ini dari Kominfo sendiri itu nanti akan maju ke kompetisi nasional. Jadi teman-teman harus semangat, harus aktif dan kalau usahakan nanti teman-teman paham tentang konten kreator sampai akhir sesi teman-teman bisa membuat konten tersebut gitu, dan membagikannya ke media sosial. Oke. Nah, untuk definisi dari konten ya, itu konten merupakan suatu informasi yang tersedia pada media atau produk elektronik ya, baik itu biasanya konten tersebut itu dibagikan melalui media sosial ataupun platform digital lainnya ya. Media sosial seperti WhatsApp ya, Instagram, kemudian Facebook, YouTube dan lain-lain ya temannya. Ini contohnya ya. Contohnya itu channel YouTube Kok Bisa yang ini yang membagikan konten-konten dari channel Kok Bisa ini ya. Kemudian mengenai urgensi ya, urgensi konten. Tadi kita sudah mempelajari mengenai definisi ya. Definisi konten itu adalah informasi yang tersedia di media atau produk digital ya, atau media sosial. Nah, sekarang kenapa konten itu harus ada gitu loh? Urgensi sebuah konten itu seperti apa? Keharusan sebuah konten itu bagaimana gitu ya? Nah, teman-teman mungkin pernah mendengar ya istilah content is king. Ya, konten adalah raja. Ya. Nah, kenapa konten itu sangat penting gitu loh? Sampai kita menganggap konten itu adalah raja saking pentingnya gitu ya. Bahkan bagi sebuah perusahaan atau sebuah brand atau produk itu sangat merajakan kontennya gitu loh. Kenapa gitu? Nah, teman-teman mungkin pernah ini ya, tahu nggak ya? Ternyata dari sumber profitwell.com itu mengatakan bahwa 47% konsumen ya, audiens atau follower atau orang-orang yang menonton konten kita, 47% itu melihat 4-5 konten sebelum mereka akhirnya memutuskan melakukan pembelian. Ya, 47% teman-teman. Jadi konsumen tersebut itu sampai melihat 4-5 konten gitu loh. Nah, bagaimana kalau kita perusahaan tadi cuma punya satu konten gitu, punya dua konten gitu. Nah, pasti kepercayaan konsumen itu lebih memilih untuk melihat konten yang banyak gitu loh, 4-5 konten baru mereka percaya gitu loh. Ya, untuk melakukan pembelian produk kita. Nah, berikutnya alasan pentingnya pembuatan konten yang menarik adalah ya, yang pertama itu investasi jangka panjang ya. Tentu ya konten yang menarik itu adalah investasi kita nantinya untuk jangka panjang, karena nanti konten-konten kita tadi itu akan menjadi perpustakaan konten yang akan terus dilihat, ditonton ya, di share mungkin untuk informasi atau pengetahuan dari konsumen kita. Jadi konten kita itu adalah investasi jangka panjang kita. Karena itu kita harus membuat konten yang sangat menarik gitu ya. Yang kedua itu konten bisa meningkatkan brand kita ya.
Jadi citra brand kita atau citra produk kita itu tergantung dari bagaimana kita mengemas konten kita tadi gitu ya, supaya bisa lebih profesional, orang lebih percaya ya, dan konsumen itu kalau bisa itu cukup melihat satu konten kita dia udah langsung percaya gitu loh ya. Nah yang ketiga itu kenapa alasan konten kita harus dibuat semenarik mungkin. Yang ketiga itu supaya kita mendapatkan kepercayaan dari pelanggan gitu, dari konsumen kita, dan konsumen kita itu menganggap produk kita itu atau brand kita itu berpengalaman gitu loh ya, dengan konten kita yang menarik tadi, dan konsumen itu melihat brand kita itu berpengalaman dan ahli gitulah di bidang produk kita tadi gitu. Terus yang keempat itu meningkatkan traffic ya. Traffic otomatis jika konten kita menarik dan ditonton oleh banyak konsumen dan banyak follower atau audiens, itu otomatis akan meningkatkan traffic dari konten kita ya. Dan yang kelima adalah meningkatkan konversi atau untuk menarik audiens kita sehingga penjualan kita bisa meningkat dan keuntungan dari perusahaan tadi atau dari brand tadi juga bisa meningkat. Nah, teman-teman bisa lihat nih ya, ada dua contoh ya bagi yang ini ya bisa melihat. Ini ada dua contoh ya konten yang ini ya, yang dibagikan di Instagram. Ada sebelah kiri ini tentang produk ya, produk kaleng yang isinya sambal mercon atau banyak macamnya ya. Kemudian yang sebelah kanan ini itu tentang kedai ya, kedai atau kafe penjualan mie ayam, dan ada juga beberapa konten-konten yang lainnya seperti makan dan yang lainnya. Nah, kira-kira nih teman-teman, kira-kira kalau teman-teman lihat itu tuh kira-kira yang menarik yang sebelah mana ya? Sebelah kiri apa sebelah kanan? Yang menarik. Silakan teman-teman. Mohon maaf, Pak Instruksi. Itu di gambarnya di sini yang ada cuma kayak Instagram, terus login Facebook. Tidak ada gambar brandnya gitu, Pak, bisa di ini? Yang gimana? Di gambar ini di layarnya cuma ada tulisan Instagram, kayak login gitu, mau login ke Facebook. Oh. Untuk brandnya nggak ada, Pak. Iya. Oh ini ya. Oke, maaf. Sebentar, saya inin dulu. Saya matiin dulu. Oh jadi tadi belum muncul ya teman-teman ya? Ya cuma Instagram, yang ada muncul. tulisan Instagram sama login apa itu kayaknya. Ya ini, iya betul ini. Iya sudah. Oke. Tadi diinterupsi langsung. Nggak apa-apa, mohon maaf Pak. Ya bagus itu, nggak apa-apa. Saya pun juga nggak kelihatan dari sininya gitu loh. Sebenarnya sih ini, tapi kalau ditanya mana yang lebih menarik, saya bingung. Saya nggak lihat juga mana yang menarik, makanya saya langsung instruksi. Oke, siap. Ini kira-kira teman ada yang ini? Ada yang bisa kasih ini tanggapan? Mana yang lebih menarik kira-kira teman? Bagi yang bisa ini ya, bisa melihatnya. Kalau menurut saya sendiri sih Pak, menurut saya sendiri yang sebelah kiri. Oh siap, mantap. Yang lain? Setuju ya? Setuju. Oke, ya betul. Yang menarik itu adalah sebelah kiri ya, karena teman-teman bisa lihat ininya ya, penampilannya, tulisannya, kemudian cara menyusun kontennya itu, dan informasi yang disampaikan itu sangat menarik sekali gitu. Nah dibandingkan yang sebelah kanan itu nggak ada ininya, kurang menariknya gitu loh. Ya, bisa dideskripsikan nggak itu? Gimana? Bisa dideskripsikan dengan kata-kata begitu, misalnya lagi ngapain gitu. Oh siap. Nah yang sebelah kanan itu ya cuma sekedar gambar
mie ayam dalam sebuah piring yang nggak ada efek dari atau ditambahkan efek di ininya, di kontennya, di gambarnya. Kemudian ada gambar orang lagi makan gitu ya. Kemudian ada gambar orang lagi berdiri di kafe tersebut. Jadi kontennya kurang menarik gitu loh. Untuk ininya, sehingga kita pribadi mungkin ya, kalau saya pribadi itu langsung saya next saja nih gitu, nggak ada menariknya, cuma gambar meja, kemudian ada gambar kafenya gitu aja, ini nggak ada kesan menarik. Sedangkan yang sebelah kiri ini itu memang tulisan ini ya, coraknya bagus, kemudian ditambahkan dengan susunan dari produk produk sambalnya tadi, kemudian ada dikasih ini tambahan-tambahan gambar yang menarik untuk konten tadi gitu ya. Oke, ngerti, lanjut ya. Nah, ini Mas bisa bantu nggak Mas ya? Saya nggak bisa buka Instagramnya soalnya. Boleh Mas, tolong dikopikan saja linknya Mas. Oh, siap. Atau Mas bisa buka ini Mas di presentasi Mas, di PowerPoint. Oke, sebentar Mas. Ya. Mungkin bisa dilanjut dulu saja. Boleh saya lanjut jelasin ya. Nah, teman-teman, ini ada contoh iklan ya, ada contoh iklan ini belt atau ini ya, untuk ikat pinggang ya, kalau bahasa kitanya ya, ikat pinggang atau belt. Nah, ikat pinggang ini itu memiliki empat motif gitu, atau 4 gaya gitu ya. Karena ikat pinggangnya itu, beltnya tadi, beltnya itu ada 2 warna, ada warna merah, dan ada di sebaliknya itu ada warna hitam. Jadi bisa dibolak-balik itu pemakaiannya. Dan kemudian selain beltnya itu, kepala dari ikat pinggang tadi juga ada 2 motif gitu, ada 2 macam. Jadi bisa disarungkan, dilepasin lagi, disarungkan, dilepasin gitu. Jadi ada 2, kepalanya ada 2, dan beltnya itu ada 2 warna gitu. Jadi kalau disilang-silang itu bisa dapat 4 gaya gitu loh dari ikat pinggang tersebut gitu. Ya. Nah, itu dari video tadi nanti teman-teman bisa lihat bahwa ikat pinggang ini atau reversible belt ini itu sangat profesional, sangat menarik, dan cocok untuk dipakai oleh kita gitu, supaya penampilan kita lebih menarik gitu. Oke Mas, ini udah bisa diputar. Ya, saya stop Mas ya. Stop share ya. Iya. Ini apa udah terlihat? Halo? Ya. Apa sudah terlihat? Oh, udah. Oh, sudah. Sudah di play aja ya? Ya, play saja Mas. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Itu ada dua warna, bisa dibolak-balik warnanya, mau warna hitam atau warna merah. Kemudian kita bisa ganti kepalanya dengan kepala sebelahnya. Thank you Mas. Nah, yang satunya juga boleh Mas, sekalian langsung aja. Jadi biar nggak bolak-balik. Nah, ini ya untuk blazer ya.
Yang pertama, tentukan tujuan kamu mau kemana. Misalnya, fine dining dinner. Kalau gitu, kamu harus terlihat gentleman from up to bottom. So, selalu pilih kemeja lengan panjang. Rekomendasi terbaiknya, kamu bisa tambahkan vest yang memiliki warna senada dengan blazer. Pastikan handcuff kemeja terlihat sedikit seperti ini ya. Yang kedua, ada unspoken rules yang kadang jarang diperhatikan ketika menggunakan blazer. Jangan pernah memasukkan handphone atau dompet ke dalam kantong celana. Yang benar, masukkan ke dalam side pocket di dalam blazer seperti ini. Ini bikin look kamu jadi lebih clean and tidy. Yang ketiga, kalau kamu menggunakan vest, jangan lupa untuk melepas satu kancing di bawah. Dan kalau kamu mau duduk, pastikan lepas semua kancing blazer supaya ketika duduk terasa nyaman dan nggak merusak jahitan pada kancing. Gimana? Udah paham kan cara pakai blazer yang tepat? See you again in the next tips. Bye. Tips pakai setelan blazer untuk acara formal yang tepat. Thank you, Mas. Oke, kita lanjut ke ini ya. Iya, Mas Ade lanjutkan saja. Oke, udah muncul ya? Ya. Sudah. Udah, oke. Nah, tadi kita bisa lihat ya contoh konten yang sangat menarik ya. Pertama itu tentang ikat pinggang atau reversible belt yang punya 4, bayangkan ya, kita ikat pinggang kita tuh punya 4 tampilan gitu loh. Kan, jadi bagaimana pesan ini bisa kita tuangkan ke konten yang akan kita buat nanti sehingga produk kita itu lebih menarik, lebih profesional sehingga konsumen atau audiens itu mau gitu, ada niat untuk membelinya gitu loh. Ya. Nah, kemudian yang kedua itu konten tentang tips ya. Tips dan trik gitu. Nah, menjelaskan bagaimana cara memakai setelan blazer untuk acara formal secara tepat dan nyaman gitu. Jadi orang lain itu bisa enak melihat kita gitu loh. Dari dan ya, konten itu memiliki banyak manfaat gitu karena dia memberikan cara-cara dan tips bagaimana menyetel blazer untuk acara-acara formal. Nah, sekarang teman-teman mungkin ini ya sadar dan tahu ya bahwa konten itu banyak di sekitar kita gitu loh. Jadi kita maju ketemu konten, kita mundur ketemu konten, kita ini ya kita keluar rumah ketemu konten, buka ini ketemu konten, buka handphone ketemu konten gitu loh. Jadi sekarang ini banyak sekali konten-konten yang ada di sekitar kita gitu loh. Nah, dan konten itu ada di mana-mana gitu loh. Nah, mau maju atau mau mundur itu pasti akan ketemu konten gitu ya. Nah, terus di dunia digital saat ini ya, itu selama kita menggunakan smartphone kita tidak bisa terhindar dari konten yang dibuat oleh orang lain gitu ya. Nah, seperti tadi konten itu buka Instagram ketemu konten, kemudian buka YouTube ketemu konten, buka Meta atau Facebook yang terbaru ini ketemu konten, Twitter ketemu konten, WhatsApp mungkin ya dari status WhatsApp itu udah konten gitu loh, dan ada TikTok gitu ya. Nah itu semua itu adalah isinya konten semua gitu ya. Jadi kita tidak bisa terhindar dari yang namanya konten. Nah di dunia di dunia nyata ya tadi itu di dunia digital. Nah, di dunia nyata juga kehidupan sehari-hari kita tidak jarang kita melihat aktivitas pembuatan konten gitu loh oleh orang lain. Misalnya saat berjalan menuju rumah, foto gitu ya. Kemudian ada ketemu kita pergi makan, kemudian harus kita selfie dulu di makanannya, kita foto dulu makanannya, langsung di-share di Instagram gitu loh. Atau di tempat-tempat wisata kita juga banyak orang yang foto atau membuat video yang nanti akan dibagikan di media sosial kita atau dunia digital kita gitulah, atau platform kita gitu ya. Jadi itu sekarang ini banyak sekali aktivitas pembuatan konten yang dilakukan oleh kita pribadi dan orang lain ya. Nah kemudian engagement content ya, engagement content itu apa sih gitu ya? Engagement ini bukan berarti lamaran ya, kalau bahasa Indonesia itu bukan lamaran ya artinya. Namun
engagement ini adalah sebuah keterikatan gitu loh. Ya, yang merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan interaksi antara konten kreator dengan audiens itu. Ya, jadi engagement ini adalah keterikatan konsumen atau audiens ke kitanya gitu sebagai konten kreator gitu loh. Dan itu bisa ditunjukkan ya, interaksi tadi itu bisa kita temui di dalam platform yang mengunggah konten tersebut gitu. Contohnya seperti ini, like ya, itu merupakan engagement itu, like. Jadi interaksi kita dengan audiens kita atau follower kita atau subscriber kita itu disebut engagement ya, interaksi tadi. Nah, interaksi itu bisa like, jangan lupa like ya gitu. Nah, kemudian komen ya, jangan lupa komen gitu. Nah, nanti komen ini ya mengenai tutorial saya ya gitu. Nah, kemudian ada share. Share itu kita harapkan konten kita tadi itu di-share oleh penonton kita, follower kita ke grup dia gitu loh, ke teman-teman dia supaya konten kita tadi lebih banyak lagi yang ditonton gitu. Nah, subscriber itu kita bisa pegang ini konsumen kita, kita suruh dia subscriber kita suruh kita pegang supaya dia juga mengupdate mengupdate informasi konten kita gitu loh. Nah, lonceng ya, lonceng ini notifikasi supaya nanti notifikasi konten terbaru kita itu diberitahukan ke konsumen kita. Jadi kesimpulannya engagement itu sangat penting gitu. Ya, teman-teman tahu nggak senjata konten kreator itu ya, kalau tentara itu senjatanya pistol. Nah, kalau seorang konten kreator itu senjatanya adalah konten gitu. Nah, namun nyawa sebuah konten tersebut, nyawa konten kreator itu adalah engagement gitu. Ya, nyawa konten tadi itu adalah engagementnya. Jadi apabila tidak ada engagement, tidak ada interaksi, tidak ada keterikatan dengan audiens kita, dengan follower kita, maka konten yang kita buat itu kan sia-sia gitu loh. Jadi nggak ada penontonnya gitu loh, ya. Nggak ada penontonnya. Jadi konten kita itu ya nggak menarik gitu, ya. Jadi kita sia-sia aja membuat kontennya gitu loh, nggak ada penontonnya atau kurang menarik gitu. Nah, kebayang nggak kalau seandainya itu sebuah produk gitu atau sebuah brand gitu ya, tidak ada engagementnya, tidak ada timbal balik ke konsumennya, ke audiens atau followernya, jadi produknya itu ya nggak ada yang beli gitu jadinya. Oke, nah kita masuk ke tipe-tipe konten ya. Nah, konten ini juga punya tipe-tipenya ya. Itu ada 3 tipe ya teman-teman, bisa diingat. Itu yang pertama itu attraction content ya. Attraction content itu konten yang berupa pertunjukan gitu loh, atau sebuah tontonan segar gitu ya, yang bertujuan itu untuk memikat gitu ya, atau menarik perhatian orang lain gitu. Jadi tipe konten ini tujuannya memikat, atraksi gitu ya, sehingga orang jadi lebih tertarik, orang lebih perhatian untuk melihat konten kita, dan mereka niat gitu pengen beli produk kita nantinya gitu. Nah, contohnya seperti konten mengenai artikel atau teks gitu ya. Nah, jadi artikel ini bisa berupa ulasan atau kajian atau analisis atau deskripsi atau bisa berupa definisi ya. Kemudian tujuannya ini adalah menarik perhatian gitu loh. Bagaimana kita membuat berupa gambar atau video itu produk kita itu bisa lebih menarik gitu. Kita buat semenarik mungkin gitu ya, konten kita tersebut yang berupa artikel atau teks ini. Nah, kemudian infografis. Ya, infografis ini adalah visual informasi data. Ya, jadi bagaimana informasi yang rumit ya, informasi yang rumit itu bisa kita tuangkan dalam sebuah konten
dengan singkat dan jelas gitu ya. Nah, jadi ini contoh-contohnya ya mengenai polling ya, mengenai polling tentang siapa beauty influencer yang paling berpengaruh itu pertanyaannya. Nah, jadi yang sebelah kiri paling yang dikenal, yang ke sebelah kanan itu kecenderungan punya pengikut loyal gitu. Jadi dituangkan dalam sebuah konten gambar atau konten video sehingga bisa lebih singkat dan jelas dan menarik gitu. Ya, itu dia namanya infografis. Ya, banyak kita lihat ya konten-konten infografis ini seperti konten kesehatan ya, konten konten tentang bagaimana mencuci tangan yang baik gitu loh, yang benar gitu. Dan bagaimana kita menggunakan masker. Nah, itu salah satu contoh-contoh bentuk konten infografis gitu. Nah, ini juga bisa ya konten attraction lain seperti aset ya. Jadi semakin banyak orang yang menggunakan aset kita, aset konten kita, maka akan semakin banyak orang yang akan mengetahui kita ya. Nah, yang kedua adalah tipe konten yang kedua adalah affinity content ya. Apa itu affinity content? Itu konten yang bisa menarik bagi orang-orang yang punya hobi yang sama seperti kita gitu loh. Ya, jadi konten kita ini bisa menarik orang-orang yang sama hobinya, kesukaannya seperti kita. Contohnya saya suka mobil. Kemudian saya pengen orang-orang yang suka mobil itu juga suka dengan konten saya gitu loh. Ya, misalnya saya suka mobil, kemudian saya pengen orang-orang yang suka mobil juga suka dengan konten saya. Maka dari itu saya buat konten tentang mobil gitu loh. Jadi saya menarik minat atau daya suka orang-orang yang suka mobil gitu. Sehingga saya buat konten mobil. Nah, itu termasuk dari affinity content. Jadi gunanya itu menarik orang-orang yang punya ketertarikan dan selera yang sama dengan saya gitu, atau yang sama dengan kita gitu, selera yang sama dengan kita. Contohnya seperti anak kembar ini ya juga sama-sama suka bermain mobil gitu. Jadi dia punya ketertarikan yang sama gitu. Oke, next. Nah, contohnya tadi itu affinity content ini itu kita bisa mengundang KOL atau Key Opinion Leader ya, atau ahli, orang-orang yang ahli terhadap produk tadi atau bidangnya, sehingga pendapat orang yang kita undang tadi itu bisa lebih didengar dan dipercaya. Nah, contohnya kita bisa mengundang chef terkenal itu untuk menjadi untuk itu datang ke, atau kita undang untuk pembuatan konten kita di bidang makanan atau masak-memasak gitu. Nah, jadi kalau kita undang chef terkenal itu konten kita akan lebih dipercaya orang gitu loh, karena chef ini memang chef terkenal gitu, dan orang-orang lebih percaya dengan kata-kata seorang chef terkenal gitu. Nah, ini salah satu bagaimana cara menarik orang-orang yang punya hobi yang sama dengan kita atau affinity content. Nah, juga microblog ya, microblog ini berupa versi singkat untuk sosial media agar kita bisa tertarik untuk membacanya. Biasanya ini berurutan ya, kalau kita bisa lihat di Instagram itu berupa gambar yang terdiri dari 5 atau 6 gambar yang saling sambung menyambung gitu loh. Jadi gambar pertama judulnya misalnya cara cek isi file dengan tepat tanpa membukanya. Kemudian kita jadi penasaran sehingga kita akan buka gambar kedua. Oh, gini loh caranya. Kemudian gambar ketiga, oh gini loh caranya gitu loh. Nah, ini salah satu bentuk contoh tipe konten affinity content dalam bentuk microblog. Nah, yang ketiga
itu tipe konten yang ketiga adalah action content. Ya, action content ini konten yang akan memicu atau men-trigger kita atau men-trigger orang itu untuk melakukan sesuatu setelah melihatnya gitu. Nah, setelah melihat konten kita tadi gitu ya. Jadi action content ini akan memicu gitu atau men-trigger orang untuk melakukan sesuatu setelah melihat konten kita gitu. Sehingga mereka akan like kita, akan memfollow kita, akan mensubscribe kita gitu. Ya, itu action. Jadi setelah orang melihat konten kita, dia jadi ingin ikut gitu misalnya. Ingin ikut melakukan hal yang sama atau ingin ikut membuat konten gitu. Jadi action gitu, action content. Ya, ini salah satu contoh action content ya, yang setelah orang melihat dari contoh konten ini, mereka jadi ingin ikut mencoba gitu loh. Mencoba benar nggak sih apa yang ditampilkan dari konten tersebut gitu. Nah, selain itu kita juga bisa melakukan hal-hal seperti mengajak pembaca untuk komen ya, seperti tadi ya. Kita bisa ajak penonton atau pembaca itu untuk meninggalkan komentar gitu ya, atau mengomentari konten kita. Kemudian kita ajak dia pembaca atau penonton untuk men-share, membagikan konten kita jika menarik gitu ya, atau me-like, oh saya suka gitu. Kalau suka tekan like misalnya. Kemudian kita juga bisa minta audiens kita untuk isi polling atau survei ya, kira-kira kita bisa buat sebuah pertanyaan polling atau survei, kira-kira lebih mudah mana nih kalau kita gunakan cara A atau cara B gitu. Nah, itu seperti polling atau survei. Kemudian kita juga bisa pancing audiens kita untuk ini ya, untuk ikut download ini kita, konten kita bisa dibagikan ke grup audiens kita tadi gitu. Kemudian kita bisa ajak orang lain untuk subscribe ya. Kemudian ajak orang lain untuk follow kita ya. Itu banyak yang kita bisa lakukan supaya ada engagement tadi gitu loh ya. Nah, ini bentuk-bentuk konten ya, bentuk-bentuk konten. Oke, nah konten itu bentuknya itu ada beberapa ya. Yang pertama itu kita bisa lihat bentuk konten itu berupa foto ya. Foto itu ada ungkapan yang mengatakan bahwa satu gambar itu bernilai 1000 kata ya. Jadi dengan bagaimana foto yang kita tampilkan sebagai konten tadi itu bisa mengartikan 1000 kata gitu atau 1000 ungkapan gitu. Ya, orang-orang pasti akan melihat, oh ini gambar contohnya nih, ini gambar sebuah keluarga yang bahagia misalnya. Jadi atau oh ini menggambarkan sebuah keluarga yang lagi jalan-jalan ke pantai misalnya. Ya, jadi orang-orang bisa membuat arti dari gambar tersebut gitu ya. Nah, dan foto ini paling mudah gitu, paling mudah kita buat kontennya. Sehingga tapi kita upayakan bagaimana kita bisa memberikan engagement yang baik supaya follower kita tertarik dengan foto yang kita share di media sosial kita gitu. Nah, kemudian ini contoh yang kedua adalah bentuknya berupa video ya. Instagram itu mengeluarkan berita bahwa Instagram itu akan fokus ke fitur video pada 2022 gitu ya. Jadi intinya video akan menjadi salah satu konten yang sangat menarik ke depannya ya. Jadi orang-orang lebih senang melihat video ya daripada melihat gambar gitu. Nah, contohnya konten video belakang ini menjadi sangat booming karena semakin mudah untuk dibuat dengan hadirnya fitur yang menunjang seperti sound, filter, preset, dan lain-lainnya. Nah, kita bisa lihat ya di Instagram sendiri itu punya filter, punya sound ya untuk mengedit gambar kita. Jadi ada
fitur bawaan dari ini platform yang kita gunakan tadi seperti Instagram, TikTok ya. TikTok kita juga bisa mengeditnya ya. Kemudian audio atau podcast ya, bentuk berikutnya berupa suara atau podcast. Nah, siapa yang suka dengerin lagu ya, kita tentu suka ya. Saat ini sudah banyak konten kreator yang membuat konten dalam bentuk audio atau podcast. Ya, konten berupa audio ini cocok banget untuk buat nemanin aktivitas kita yang tidak bisa selalu menatap layar. Misalnya sambil di jalan nih, kita dengar musik, dengar podcast ya. Kalau dulu kan radio ya, berita di radio. Nah, sekarang dalam bentuk podcast, bisa berupa audio dan gambar atau audio aja gitu. Nah, bisa kita lihat atau dengarkan di Spotify, di Noise atau di YouTube gitu ya. Nah, itu bentuk konten berupa suara atau podcast. Nah, carousel. Ya, carousel ini konten seperti microblog ya. Ada banyak gambar dan yang ditampilkan di dalam konten tadi yang memberikan info yang bermanfaat gitu ya. Sama seperti microblog tadi, satu gambar ini setelah kita scroll itu ternyata banyak ini ya, banyak info-info yang bermanfaat yang bisa diberikan itu. Biasanya ada di Instagram ya, di Facebook ya. Itu banyak ya yang mengenai carousel ini. Dan carousel ini itu salah satu bentuk konten dengan engagement yang tinggi ya. Karena informatif dan bermanfaat bagi pembacanya. Karena dia menjelaskan mengenai cara-cara, tutorial, informasi ya, jadi sehingga orang lebih enak untuk membaca. Nah, kemudian bentuk konten media untuk sosial media ya, konten untuk sosial media sosial gitu ya. Nah, kita bisa buat konten itu dalam beberapa bentuk ya, dalam beberapa cara atau beberapa ide atau tema. Misalnya yang pertama itu news atau berita. Jadi kita bisa buat konten-konten berita ya. Misalnya ada di rumah saya lagi banjir, kemudian kita kontenin gitu loh. Nah, kemudian ini ada kebakaran nih di bengkel sebelah misalnya. Nah, itu dalam bentuk berita, dan berita bukan cuma sebuah kejadian aja ya, mungkin ada berita lain yang bisa kita informasikan atau informatif gitu ya. Misalnya lagi viral nih tentang berita tentang apa gitu. Nah, kemudian kita bisa buat konten dalam bentuk berita gitu supaya audiens yang suka berita itu pengen melihat konten kita. Kemudian live streaming. Nah, live streaming ini langsung ya, acara langsung. Nah, sekarang ini lagi ngetren ya, live streaming, intinya supaya audiens tahu bahwa konten kita ini lagi live gitu lah, lagi panas gitu, lagi saat ini lagi diadakan kegiatan tadi atau caranya gitu. Nah, jadi banyak ya contohnya ya, seperti live streaming ini ada di YouTube ya, di Instagram ya, kemudian di Facebook juga ini ya, ada yang untuk live ini ya. Nah, kemudian itu user generate content. Nah, user generate content ini itu adalah salah satu yang banyak digunakan saat ini. Jadi kita ini merepost konten yang dibuat oleh follower kita. Jadi follower kita mengirimkan konten ke kita, kemudian kita repost lagi gitu loh. Ya, ini dia user generate content. Nah, kemudian kita juga bisa buat konten berupa giveaway. Ya, giveaway itu atau penawaran menarik, hadiah ya. Nah, ini banyak sekali dulu ya, kita bisa lihat ya di Instagram ya. Bagi yang pengen handphone atau pengen hadiah ini, syaratnya gampang teman-teman, cukup follow akun Instagram ini, kemudian like postingan ini, kemudian komen. Nah, kemudian juga like
akun yang si A, si B, si C gitu. Nanti yang sudah ini ya like atau follow itu nanti akan diundi dan dapat deh hadiahnya. Nah, ya banyak ya yang ini di Instagram pun sering ya seperti itu, giveaway untuk menarik audiens kita untuk ikut terus update informasi kita. Nah, juga berupa tutorial ya, tutorial seperti cara memasak, kemudian tutorial bagaimana cara pengambilan gambar yang bagus misalnya. Ya, banyak ya tutorial-tutorial. Nah, kemudian konten yang berupa behind the scene. Nah, ini lagi ngetren juga nih teman-teman. Behind the scene. Jadi misalnya dalam pembuatan konten memasak kita itu kita taruh kamera yang lain gitu loh, dari jauh gitu. Jadi kamera ini adalah kamera behind the scene. Jadi dia bisa melihat seluruh aktivitas kita di dalam pembuatan konten memasak tadi gitu loh. Misalnya di sebelah kirinya ada apanya, kameramennya gitu. Atau di sebelah ternyata yang buat kontennya pakai celana pendek misalnya gitu. Jadi behind the scene, jadi belakang layar gitu, belakang layar. Ya kita bisa kontenin hal itu gitu, dan itu justru lebih menarik kadang. Nah, kemudian konten yang kita bisa buat konten berupa pengumuman. Ya, pengumuman banyak ya teman-teman ya. Beli 1 dapat, beli 3 gratis 1 misalnya. Atau untuk paket misalnya, kita paket sekian giga gitu, gratis ini gitu loh. Atau Grab misalnya, kita pesan sekian gratis ongkir misalnya. Ya, jadi banyak ya, kita bisa buat konten pengumuman gitu bentuknya. Kemudian ada Q&A, question and answer, bertanya dan menjawab. Nah, banyak ya seperti itu konten ya. Biasanya tuh yang singkat-singkat biasanya. Kak, saya mau tanya dong, ini cara untuk bagaimana cara untuk supaya hasil gambar yang maksimal, gimana caranya dong? Gimana caranya gitu. Nah, kemudian kita jawab gitu. Nah, kita jawab, kita buat konten gitu. Oh, caranya seperti ini. Ada ini audiens yang nanya nih, bagaimana cara menghasilkan gambar yang bagus. Nah, kemudian oh, caranya seperti ini misalnya. Yang pertama ini bla 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 gitu. Ya. Itu question and answer. Nah, itu lagi ngetren juga sekarang ini. Nah, vlog ini yang natural ya, yang sering kita lakukan ya. Nah, kita bisa lebih rileks, lebih santai itu dengan buat konten vlog. Vlog ini misalnya kita buat konten tentang kehidupan pribadi kita, mulai dari pagi, bangun tidur, makan, sarapan misalnya. Kemudian kita juga bisa nge-vlog di luar misalnya, kita bawa kamera, kemudian kita, oh halo guys, saya lagi jalan-jalan nih ke taman misalnya. Ini ada kemudian saya lagi di danau nih misalnya. Nah, ini pemandangan di danau ya guys ya. Nah, itu vlog ya, langsung ya. Menceritakan tentang perjalanan kita gitu. Nah, oke, itu mungkin ya penjelasan mengenai sesi hari ini mengenai konten. Ya, kemarin mengenai konten kreator. Nah, sekarang itu mengenai konten. Nah, kira-kira dari penjelasan saya tadi, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya ya. Silakan teman-teman. Kak, izin bertanya, Mbak. Ya, silakan lanjut. Kak, mau tanya, kan kalau misalnya kita mengunggah atau mengupload sebuah konten di platform YouTube, nah itu gimana ya Kak caranya supaya kita tidak terkena copyright? Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, saya langsung jawab ya. Nah, untuk copyright itu pertama kita bisa ini ya, untuk lebih detailnya sih kita bisa buka untuk di YouTube sendiri ya. Itu kan ada cara-cara keterangan atau informasi detail itu tentang copyright, bagaimana cara supaya kita tidak terkena ini ya, copyright ya, copyright. Nah, itu yang utama sih ya, yang ini
kita kalau bisa kita buat konten yang yang jangan plagiat gitu loh, jangan mencontoh atau mengambil gitu ya. Sekarang ini kan banyak nih yang kita suka nih sama konten ini, kemudian kita kirim ulang ke YouTube misalnya, dari TikTok kita kirim ke YouTube, atau ternyata di YouTube-nya kena copyright gitu loh. Jadi kalau bisa sih yang baru gitu loh, kita buat konten yang baru. Memang ada sih beberapa video orang atau video dari TikTok misalnya, atau video di Instagram kita bawa ke YouTube, itu tidak kena copyright, tapi kesannya tuh akun kita atau konten kita nih enggak asli gitu loh. Maksudnya tuh enggak ada ciri khas gitu loh, ya. Jadi bagaimana kalau bisa kita buat ciri khas kita sendiri gitu loh, ya, daripada kita ngambil konten orang kita taruh di akun kita, bandingan kita buat konten sendiri walaupun belum menarik gitu loh, ya. Lebih enak seperti itu. Jadi kita mulai dari nol misalnya, ya. Jadi nanti dari konten-konten yang kita buat tadi itu kita bisa analisa, oh yang ini penontonnya kurang menarik, udah deh saya buat ide yang lain deh atau tema yang lain gitu. Nah, dengan seperti itu kita akan terus belajar gitu ya. Kita akan terus belajar untuk meningkatkan konten kita ini lebih menarik lagi gitu. Nah, kita jangan mengambil video dari orang, tapi kalau bisa kita ngambil idenya aja, kemudian kita niru gitu loh. Idenya kita tiru dengan pemerannya kita sendiri gitu. Ya. Nah, itu untuk video. Nah, kemudian untuk musik juga ya, musik itu YouTube punya musik sendiri ya, punya lagu sendiri yang bebas atau tidak akan terkena copyright. Jadi lebih bagusnya, lebih amannya sih kita gunakan musik dari YouTube aja, atau kalau seandainya misalnya kita gunakan CapCut nih atau kita gunakan TikTok, kemudian diklaim oleh YouTube, kita ganti aja dengan musik dari YouTube-nya sendiri gitu ya. Jadi biar lebih aman, karena kalau kita diklaim terus oleh YouTube, nanti bisa-bisa kita di-ban gitu loh, YouTube kita, akun kita, sehingga kita nggak bisa gunakan akun kita lagi gitu. Begitu Kak ininya jawabannya. Oh, jadi kalau untuk musik, jadi kalau misalnya terkena copyright itu lebih baik diganti ya, Kak? Iya, biasanya itu di YouTube studionya itu kita bisa ganti gitu. Oh, gitu. Nah, kita kan backsound-nya itu kita bisa ganti ke ganti lagu misalnya, atau ganti backsound. Kita ganti aja yang bawaan YouTube-nya gitu. Nah, bisa kita lakuin seperti itu. Oke, terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Yang lain ada? Yang mau bertanya? Ada, Pak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf sebelumnya. Ini bukan berarti apa? Pertanyaannya agak kritis sih sebenarnya. Iya, siapa? Nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa. Kita ketahui bersama kan untuk kelebihan dari konten ini kita mendapatkan kayak bahasa kasarnya itu uang kalau kita buat konten di mana di YouTube atau TikTok gitu. Nah, untuk kelebihannya itu ya. Nah, untuk kekurangannya ada efek negatifnya. Mungkin mengganggu misalnya pendidikan mereka. Oh, udah ngapain harus kuliah atau ngapain harus lanjut sekolah. Atau juga hanya diam di tempat edit gitu. Itu bisa menghasilkan uang gitu. Nah, gimana sih pandangan untuk teman-teman semua dan kakak pemateri dan pokoknya kita semua yang ada di sini, bagaimana sih tanggapan kita soal itu, kelebihan dan kekurangan dari konten kreator? Oke, terima kasih. Namanya siapa? Berkah Napu, Pak. Siapa? Berkah Napu. Berkah. Caca, Pak. Caca, ya. Yang sebelumnya siapa ya? Yang sebelumnya? Lupa tadi nanya namanya. Rafaela, Kak. Ya?
Rafaela. Rafaela. Iya. Nah, ini udah ada plusnya nih yang tanya nih ya. Saya Oke. boleh menanggapi apa yang disampaikan Mantap. sama Itu Nayan saya mau. Caca nggak? Itu saya mau baru saya mau ngomong. Silakan, bagus. Saya Baik tambahin nanti. untuk Kak Caca. Ya. Jadi itu balik lagi ke prinsip kita sendiri sih. Misalkan kita anggap itu mengganggu, ya bisa jadi mengganggu. Tapi kalau misalnya kita merasa itu bisa kita lakukan dan kita bisa membagi waktu, saya pikir nggak masalah. Karena itu juga bisa menambah ilmu, baik secara mungkin kita belajar mengedit-edit, terus belajar berbicara dengan baik dan benar kan bisa. Jadi kalau saya pikir sih, kalau pribadi saya nggak masalah selama kita bisa membagi waktu. Seperti itu. Oh ya, saya Abi. Siapa namanya? Terima kasih. Armindus atau Abi. Armindus. Abi ya. Oke. Saya bisa menangkapi lagi, Pak. Bagus. Siapa namanya dulu? Namanya dulu. Masih sama. Oh, Rafaela. Yang bertanya. Bukan, yang bertanya. Silakan. Yang bertanya tadi, Pak. Berkah. Caca. Caca ya, oke. Siap. Iya, Kak Putra. Tapi kan bagaimana dengan kayak misalnya anak sekolahan yang kecanduan dengan konten yang berpikiran seperti itu kan, kita juga kan kembali lagi ke prinsip masing-masing. Dan makanya segala sesuatu itu kan pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau untuk kelebihannya misalnya orang yang menjual. Nah, mereka bisa menggunakan konten kreator misalnya di Facebook, di mana TikTok. Mereka edit video tentang misalnya penjualan pakaian misalnya. Jadi mereka melalui konten itu sih untuk kelebihannya. Nah, ini persoalan tentang kekurangannya. Bagaimana orang-orang yang tidak bisa membagi waktu atau tidak bisa menempatkan konten kreator ini seperti apa sih? Tuh. Saya Mas. Ya, lanjut. Siapa? Dengan siapa? Laude. Oke, siap. Laude, lanjut. Tadi kan Mbak Caca menanyakan katanya bagaimana kalau misalnya orang yang lagi belajar terus tidak bisa membagi waktu. Saya kira Mbak, kalau yang seperti itu tergantung dari pengguna konten itu sendiri. Kalau misalnya dia lebih memilih misalnya dia lebih memilih menggunakan atau mempromosikan atau membuat itu konten kreator dan itu sekiranya bisa menguntungkan dia, memang tanpa adanya dukungan dari orang tua itu sendiri juga mungkin orang tuanya berkata bahwa oh ini anak pasti sibuk lagi mau sekolah, ternyata dia ternyata dia tidak sampai ke apa yang diharapkan oleh orang tuanya, tidak kan, dia lebih enakan buat konten. Nah itu kalau saya pribadi sih kembali ke individunya si anak itu sendiri, apalagi di zaman era teknologi sekarang ini anak-anak itu memang seperti yang pelajaran kemarin kan, orang sekarang ini lebih dominan ke konten-konten atau pembuatan konten atau ke handphone itu daripada pembelajaran. Apalagi dengan diadakannya kemarin seperti suasana COVID kemarin kan, orang yang tadinya di sekolah itu tidak bisa membawa gadget ataupun yang lain-lain sekarang ya dibolehkan. Jadi dengan cara yang seperti itu anak-anak sekarang atau siswa sekarang ini kebanyakan dominannya ke era teknologi. Nah, jadi misalnya ke handphone ini sekarang. Jadi jadi kalau misalnya kita tidak kembalikan kepada si pengguna konten itu sendiri, ya memang susah kontrolnya gitu Mbak. Saya kira demikian. Menambahkan, brother siapa? Lodi ya? Lodi. Ya, Mas Putra Abi tadi? Ya, Abi? Ya Okay. Betul. Saya Putra Abi. Ya, ini menanggapi apa yang disampaikan sama menambahkan sedikit. Ya. Jadi Kak Caca, kalau misalnya dibilang nggak punya waktu atau nggak bisa membagi waktu, saya pikir itu hal yang tidak tepat ya. Persepsi yang salah, karena kita setiap orang punya waktu yang sama, 24 jam loh. Jadi 24 jam ini kalau misalnya nggak bisa, ya itu balik lagi ke orangnya. Kalau dia memang nggak bisa memanfaatkan dengan baik, ya itu balik lagi ke pribadinya sendiri. Cuman itulah gunanya ada konten, dia bisa belajar. Dia bisa belajar untuk mengelola waktunya, untuk bisa menempatkan kapan dia harus membuat konten dan kapan dia harus belajar. Tapi intinya sih
kedua-duanya bisa dijalankan asal dia mau, seperti itu. Terima kasih. Saya Terima Mas kasih. Ya, lanjut. Siapa nih? Ilham. Saya Ilham. Ya. Ya, coba Ilham. Ya, seperti yang dikatakan oleh Mbak Caca tadi, bahwa ketika kita tidak bisa membagi waktu, persoalan waktu sebenarnya bukan waktu yang tidak bisa dibagi, kitanya sendiri. Jadi kalau saya secara pribadi, saya harus tahu yang mana saya prioritaskan terlebih dahulu. Ketika misalnya saya prioritaskan misalnya sekolah atau kuliah, otomatis untuk pembuatan konten saya akan bikinkan waktu lain. Ketika saya punya waktu lain yang luang, barulah saya bikin. Jadi supaya berjalan dua-duanya, kita harus cerdas dalam memikir antar yang mana prioritas dan yang mana tidak. Karena kalau waktu yang kita tunggu, kita yang pada dasarnya kita yang harus buru waktu, jangan kita yang diburu oleh waktu. Terima kasih, Mas Ilham. Saya Kak. Oke, mohon maaf bisa. Oh ya, gini Kak. Iya, gini, silakan. Ya, kembali ke saya dulu sebentar. Di sini saya mengklarifikasi bukan persoalan tidak bisa membagi waktu lebih banyak buat konten atau lain sebagainya, tidak, cuman bagaimana pandangan teman-teman soal buat apa saya sekolah tinggi-tinggi atau gimana, mending saya buat konten saja toh, buat konten dapat uang gitu daripada kerja ya gitu lah, bagaimana pandangan itu. Tapi udahlah, ini kan pandangan kita masing-masing. Saya mau bisa bercerita sedikit soal konten kreator favorit saya itu Ria Ricis. Sedikit perjalanannya dulu waktu sekolah itu paling tidak suka dengan pelajaran. Setiap pelajaran matematika dia pasti kabur. Pokoknya setiap belajar kayak MIPA apa semua itu dia tidak suka lah, tidak suka dengan hal-hal pelajaran. Tapi di bidang kayak seni atau ya seni begitu dia pasti suka, dan akhirnya dia lebih mengembangkan dirinya di bidang seni dan menjadi YouTubers yang paling tertinggi view pengikutnya sekarang kalau tidak salah. Gitu. Jadi kita semua itu pasti ada tempat skillnya kita masing-masing gitu. Betul. Nih saya tambahin ya. Nah jadi intinya sih dua sih dari yang saya tangkap tadi. Itu yang pertama itu mengenai ini perjalanan ya. Untuk seorang konten kreator, untuk bisa sukses ya, masalah konten ini kan imbas baliknya uang ya, atau ketenaran bisa jadi ya. Kemudian kita bisa dijadiin influencer atau yang lain-lainnya gitu. Nah, jadi balik lagi ya, untuk menjadi seorang konten kreator atau kisah menjadi seorang konten yang sukses, kisah suksesnya itu perjalanannya nggak semudah seperti membalikkan telapak tangan gitu loh. Jadi tetap ada step by step-nya gitu. Nah, sekarang bagi mereka yang tidak bisa membagi waktu, bagi mereka yang terlalu fanatik untuk membuat konten, misalnya seperti yang dikatakan Caca tadi, itu dia bisa jadi nanti di tengah perjalanan dia akan mundur karena misalnya penontonnya lebih sedikit misalnya gitu ya. Jadi perjalanan. Jadi kita harus memahami betul-betul, kita harus seperti yang saya katakan sebelumnya, itu kita harus konsisten gitu. Kita harus punya kemauan yang kuat, kita harus punya ilmunya gitu. Jadi tidak asal-asalan kita membuat sebuah konten kreator, dan kita harus sabar gitu ya. Nah, itu yang pertama, kita harus mengerti perjalanan untuk mencapai sukses itu kita harus lewati gitu. Nah, yang kedua itu tergantung dari orang-orang di sekitar kita ya. Bisa dari orang tua, guru kah misalnya, atau abangkah, atau dari keluarga kita, atau dari teman-teman kita. Nah, itu tergantung dari bagaimana mereka mensosialisasikan atau menginformasikan atau menasihati kita
supaya jangan kalau bisa kita membagi waktu, kemudian kita bahwa sekolah itu penting gitu loh. Jadi selain menjadi seorang konten kreator, saya mencari uang di konten, kita juga harus mengimbangi dengan sekolah gitu ya. Jadi gurunya harus memberikan atau mensosialisasikan hal tersebut gitu. Jadi bahkan lebih bagus lagi guru yang tadi bisa mengarahkan, misalnya nanti buat PR tentang konten ya, menjelaskan bagaimana proses perkalian misalnya, atau bagaimana proses pembagian bilangan berpangkat misalnya. Nah, itu kan bisa kita arahkan gitu loh. Tergantung dari orang sekitarnya. Jadi 2 poin itu mungkin tambahan untuk Caca. Tadi Mas, Mbak Yasinta. Ya. Oh, Yasinta ya? Iya. Iya. Tadi sih sebenarnya udah dijelasin juga ya sama Kak Adenya. Nah, kalau sebenarnya itu orang itu masing-masing punya kemampuan atau hobi. Contohnya itu ya, siapa itu yang sekolah dari Sulawesi Barat itu adalah konten kreator yang paling saya suka dari TikTokers. Itu namanya Dila. Dengan hanya dia menggunakan katanya yang familiar gitu. Aduh buset, repepepet, udah ribuan, udah ratusan ribu penonton mungkin. Iya. Ciri khasnya ya? Ya, ciri khasnya yang betul-betul bilang banyak lah dari kontennya dia itu, padahal sama sekali itu nggak nyambung gitu. Tapi kok bisa banyak sampai ke Jakarta dia. Itu dia. Kalau kita itu kita harus mulai dari bawah. Soalnya dia juga pernah menceritakan pengalaman hidupnya dari dia buat konten pertama itu sampai dia minta juga jilbab mamanya katanya gitu. Dia bikin konten kelapa sawit ya seperti itu. Jadi kalau menurut saya itu kembali terhadap kemampuan atau hobi seseorang gitu, hobi konten kreator. Dan banyak juga sih sebenarnya konten kreator seperti di negara-negara maju ya, kayak di Singapura dan negara-negara lain itu, kalau orang-orang di sana itu dia itu kalau belajarnya dari awal memang misalnya dia teknis, dari kecil dia udah belajar teknik sampai dia ke jenjang pendidikannya lebih tinggi pun dia memilih pendidikan yang sesuai dengan kemampuannya dia. Tapi kalau kita di Indonesia kan semua mata kita belajar. Makanya kadang kita bosan dengan matematika, kita menganggap remeh lah gitu, karena kadang tidak sesuai dengan kemampuan kita gitu loh. Sip, Itu aja. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya boleh bertanya lagi, Pak? Silakan. Jadi yang saya mau mempertanyakan mengenai konten ya, yang kita bahas hari ini. Jadi untuk beberapa, maksudnya di konten ini ada kan undang-undang yang mengatur tentang ketika kita memvideokan seseorang atau memfoto seseorang lalu diupload tanpa izin, itu kita bisa dikenakan pidana. Nah, kira-kira itu seperti apa, Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Dengan siapa? Putra ya? Putra. Ya. Oke, jadi itu ke ini ya, ke undang-undang ITE-nya ya. Itu lebih ke ini aturan dalam undang-undang ITE-nya. Nanti kita bisa cari ya. Saya kurang tahu juga ininya undang-undang berapanya. Nanti kita bisa cari sama-sama untuk undang-undang ITE-nya. Yang pasti itu salah satunya ya. Yang itu salah satunya bahwa kita tidak boleh mengambil atau membuat konten tanpa izin dari orang yang kita kontenin gitu loh. Ya, misalnya kita ngeprank nih, kalau dia tidak izinkan ditayangkan, kemudian kita tayangkan, dia berhak untuk mempidanakan kita gitu, mengklaim gitu ya. Karena
saya tidak ada kasih izin misalnya seperti itu. Tapi kalau kita, karena itu biasanya di konten tadi itu waktu kita bertanya, boleh nggak Mbak saya masukkan ke YouTube? Oh boleh Mbak. Ah, itu biasa ditampilkan gitu. Jadi supaya ada bukti, oh dia membolehkan loh gitu. Nah biasanya seperti itu gitu. Nah kemudian banyak lagi sih ya undang-undang ITE yang termasuk tadi yang disampaikan Pak Caca tadi mengenai copyright tadi. Ya, jadi si YouTube sendiri juga punya aturan, TikTok juga punya aturan, Instagram juga punya aturan. Maaf Pak, itu Rafaela yang tanya soal copyright kalau nggak Oh salah. copyright ya, Rafael ya. Oh iya iya. Rafaela ya. Lupa. Banyak nih yang antusias nih. Ada. Ya, silakan. Ya, saya bisa bertanya. Ya, silakan. Apa namanya? Ini kan kalau kita mengupload video orang atau foto seseorang tanpa sepengetahuan itu ada undang-undangnya ya. Iya, betul. Terus yang mau saya tanyakan di sini, bagaimana dengan orang-orang yang biasa membajak akun kita gitu, misalkan akun TikTok, Instagram dan lain-lain sebagainya. Apakah itu juga sudah ada undang-undangnya? Oh pasti itu yang lebih parah lagi, itu kasus yang lebih parah lagi. Kalau udah membajak itu termasuk pencurian kan, pencurian data kita. Itu pidananya besar kayaknya itu. Iya, itu lebih denda parah juga. Bisa menambahkan yang bertanya tadi siapa? Ya, silakan. Ya, Caca apa? Jadi jelas ya pasti untuk pembajakan akun TikTok. Kebetulan juga saya bukan konten TikTok sih, cuma suka aktif di TikTok gitu, lihat konten-konten. Bukan pembuat konten, tapi suka lihat konten ya. Jadi jelas ya pasti ada aturannya gitu. Bahkan kalau kita seperti yang dikatakan tadi, kalau kita upload video orang yang di TikTok, kita upload lagi kembali ke akun kita gitu, itu langsung dikena blokir akun kita, langsung diblokir gitu, atau videonya langsung dihapus dari pihak TikToknya gitu. Soalnya gini, waktu itu saya kenapa? Lanjut. Soalnya saya sempat beberapa kali tuh akun Instagram, akun Facebook itu dibajak sama orang gitu. Makanya saya bertanya. Lapor aja langsung ke makanya ada ini platformnya apa? Ada di situ kan ada untuk laporkan gitu. Iya. Saya Mas. Ya, lanjut. Teman-teman, nanti sebelumnya ya. Nanti kita ada sekitar 10 menit nanti gantian ya saya yang bertanya ya. Boleh Mas. Ayo satu lagi ya, satu ini aja ya. Iya, oke. Saya Pak mau nanya. Iya. Satu-satu dulu. Siapa dulu? Nabila. Oh, Nabila. Silakan. Saya mau nanya, ini kan ada konten kreator yang kebetulan saya suka sekali gitu. Mungkin orang di dalam Zoom ini pada tahu Fuji. Nah, itu kan kemarin dia sempat kena ini juga kan kasus, katanya diduga dia bikin konten kreator yang mengeksploitasi Gala Sky. Itu bagaimana ya Mbak? Kalau misalnya kan ini kan Gala artis, anak artis, terus orang suka sama anak ini gitu. Nah pasti Fuji bikin konten kreator, bikin video yang memang di dalam videonya itu semuanya ada Gala, karena fans-fansnya kan minta selalu ada Gala dalam video itu. Nah gimana sih Pak kalau misalnya tanggapannya orang itu diduganya eksploitasi anak, tapi orang pada suka dengan video Gala. Ada yang mau bantu? Saya. Silakan. Mungkin sebagian orang itu rata-rata ya, saya juga sering mengikuti vlog dari Fuji. Banyak orang yang tidak suka dengan kontennya dia ketika dia bersama si Gala Sky itu ya, karena memang ya, mereka tidak suka, seperti kayak iri hati gitu loh teman-teman.
Itu makanya Netizennya ya nggak suka ya. yang banyak julid gitu loh. Iya. Tapi sebenarnya sih sah-sah aja. Dia kan ponaannya dan lain sebagainya. Itu kamera dia, cuman kan ya itu kembali lagi kepada netizen, kan banyak yang tidak suka terhadap konten seseorang, yang suka netizen gitu. Itu aja sih kalau tanggapan dari saya. Ya betul sekali itu ya, kita sebelum buat konten kita harus pelajari itu ya, apa-apa yang boleh, apa-apa yang tidak boleh, karena beda platform itu beda aturan gitu. Dan belum lagi kita juga ada aturan dari Kominfo dari ITE sendiri gitu ya, untuk bagaimana konten-konten kita tadi itu tidak bermasalah nantinya ya. Seperti memang sih ada sih yang ini ya, kalau untuk hukumnya untuk membuat konten anak di bawah umur tidak ada ininya, cuma dari segi adat istiadatnya atau dari segi aturan di Indonesia itu anak di bawah umur nih kalau kita buat konten yang menyalahi itu bisa ini gitu loh, bisa ditentang sama orang gitu loh. Jadi kita harus ya pintar-pintar lah, pintar-pintar. Kita konten itu jangan yang berbau negatif atau berbau yang tidak bagus. Ya. Bisa menambahkan Pak? Ya, selanjutnya. Apa namanya, Sangga sih? Dari siapa tadi yang eksplorasi anak? Eksploitasi. Jadi begini, kebetulan saya memang fans dari Fuji juga. Siapa sih yang nggak kenal Fuji ya? Dari sebelum almarhumah, dari sebelum Vanessa sama suaminya meninggal, memang Galaskaya itu memang sudah akrab dengan Fuji, memang sudah masuk kontennya Fuji gitu. Cuman kan kebetulan memang ada tragedi kedua orang tuanya. Jadi ya netizen lah ya, netizen tahu lah netizen gimana gitu kan ya. Jadi mungkin tergantung itu pandangan dari netizen yang akhirnya kan jadi tersebar gitulah. Karena memang sebelumnya si Fuji sama Galaskaya ini memang sudah akrab dari sebelum orang tuanya meninggal gitu. Jadi menurut saya sih itu dari netizen aja sih, pandangan dari netizen gitu. Bukan menambahkan boleh? Ya, satu aja ya. Kita nanti masuk ini. Siap. Jadi untuk konten kreator yang melibatkan anak kecil itu sebenarnya sudah diatur di setiap platform ya. Jadi ada di beberapa platform yang pernah saya baca, itu peraturannya kalau misalnya ada anak di bawah umur yang buat konten sendirian, itu memang dilarang. Tetapi apabila konten kreatornya itu ada orang dewasa yang mendampingi, itu nggak masalah. Itu kalau yang saya tahu ya, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Oke, teman-teman ya, gantian ya kita bertanya. Ini pesan dari penitia juga. Jadi kita mau ngetes nih pemahaman teman-teman untuk materi di sesi kedua ini ya. Jadi teman-teman bisa ya, silakan. Tadi ada yang pertanyaan tentang undang-undang AIT. Oh, lanjut. Oh ya, satu nih ya. Silakan, boleh. Ya. Itu ada di Undang-Undang tahun 2008 nomor hilang dia. Tentang transaksi elektronik untuk seizin orang. Halo? Hilang suara. Oh ya udah, saya lanjut aja ya. Oke, lanjut. Nanti kalau udah muncul nanti dilanjutkan aja. Nah, ini saya mau ada 5 pertanyaan nih untuk teman-teman untuk mereview lagi materi kita hari ini. Nanti teman-teman bisa bergiliran atau bagi yang bisa nanti langsung dijawab aja. Itu pertanyaan pertama, tadi ada dijelaskan bahwa 47% konsumen itu melihat 4-5 konten sebelum melakukan pembelian. Ya, ada pernyataan tadi 47% konsumen
itu melihat 4-5 konten sebelum mereka membeli gitu. Nah, kira-kira pernyataan tersebut benar atau salah? Benar. 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 Benar, Pak. Benar sekali. Benar. Harus Itu dikasih alasan, Pak? Harus dikasih alasan, Mas? Enggak, ya, itu aja. jelas. Itu aja. Oh, enggak, oh begitu. Benar atau salah aja? Benar, ya? Benar. Setuju Benar ya? ya. Benar. Ya. Benar, Oke, sip. Oke, betul. Nah, kemudian pertanyaan kedua. Teman-teman bisa ini ya menyebutkan nanti ya yang tidak termasuk dari urgensi, yang tidak termasuk urgensi dari membuat konten adalah ya. Tadi kan ada ya yang tidak termasuk urgensi dari membuat konten. Yang pertama itu meningkatkan brand awareness. Yang kedua meningkatkan konversi. Yang ketiga yang C ya investasi jangka pendek. Yang D meningkatkan traffic, yang E mendapat kepercayaan pelanggan. Kira-kira mana yang tidak termasuk dari urgensi dari membuat konten? Urgensi ya. Ya, pertama itu meningkatkan brand awareness. Yang A meningkatkan brand awareness, yang B meningkatkan konversi, yang C investasi jangka pendek, yang D meningkatkan traffic, yang E mendapat kepercayaan pelanggan. Yang mana kira-kira yang tidak termasuk? Yang C. Yang C. Investasi jangka pendek? Iya. Iya, yang C, Kak. Ya. Yang C, Kak. Yang C. Ya. Oke, jadi Tidak termasuk. tadi ya karena justru konten tadi itu urgensinya adalah meningkatkan investasi jangka panjang ya. Jangka panjang. Oke, siap. Bagus. Terus yang ketiga itu orang yang sedang membuat Instagram Story mengenai makanannya adalah konten kreator. Benar atau salah? Orang Benar, yang Kak. sedang Benar, membuat benar. Instagram Benar, Story. Kak, benar. Benar. Ada yang Jangan dipotong ya Benar, teman-teman. Ada Biarkan yang setuju? selesai ya. Selesaikan dulu pertanyaannya, baru dipotong ya, Selesai. teman-teman. Ya, baru dipotong. Jangan dipotong ya, teman-teman. Mau diulang lagi pertanyaannya? Iya, diulang. Boleh. Oke. Orang yang sedang membuat Instagram Story mengenai makanannya adalah seorang konten kreator. Benar atau salah? Benar itu. Benar. Benar, Kak. Benar. Ada yang bilang salah? Benar. Oke, betul. Ya, jadi itu mengupload Instagram Story itu merupakan salah satu bentuk dari membuat konten ya. Karena dia langsung gitu ya. Nah, seperti itu. Terus yang keempat, pertanyaan keempat. Yang termasuk ke dalam tipe-tipe konten adalah ya tipe nih ya. Tipe-tipe konten tadi ada 3 tuh. Ya. Yang A, attraction content, yang B, original content, yang C, viral content, yang D, affinity content, yang E, action content. Mana yang termasuk? Itu ada tuh ya. Boleh jawabannya boleh A, B, C misalnya. Attraction content sama infinity content enggak sama, Mas. Iya, dia ada 5 Ada ya. Jadi, attraction content. Kira-kira yang masuk dalam tipe-tipe konten apa-apa aja gitu. Kak. Sebutkan. Atau langsung sebutkan aja. Ada yang ingat tipe-tipe konten? Coba diulang pertanyaannya, Pak. Mohon maaf. Ini. Kemudian masalahnya Mas, aduh, tidak kedengaran. Oke. Yang termasuk ke dalam tipe-tipe konten adalah A, attraction content, B, original content, C, viral content, D, affinity content, E, action content. Pilih C. ADE. A, attraction content, D, affinity content, dan E, action content. Mas, itu dipilih salah satu, Mas. AD. Enggak, boleh 3 jawaban. Boleh lebih dari 1. Oh, begitu. AD. ADE. ADE. Setuju yang ya? B juga masuk. A sama E. ADE. Ya, ADE. Setuju. Betul ya. Betul sekali. Jadi original content, viral content itu nggak termasuk tipe-tipe. Termasuk ya. Jadi yang termasuk itu attraction,
affinity, dan action. Ya. Oke. Nah, kemudian yang pertanyaan terakhir. Apabila kamu diminta untuk membuat konten yang bertujuan untuk meningkatkan kunjungan website kamu, tipe konten apa yang kamu pilih? Ya, apabila kamu diminta untuk membuat konten yang bertujuan untuk meningkatkan kunjungan website kamu, tipe konten apa yang kamu pilih? Yang A, attraction content, B, original content, C, viral content, D, affinity content, atau E, action content. Wih, mati. D, affinity content. Affinity content. Ada yang lain? D. Attraction content. Attraction content. Yang A tuh. Terus ada yang lain? Saya original. Original content. Oke, B berarti. Yang lain ada? Attraction content, Kak. Attraction content A. Ya. Wis, kita aja A, B, D, ya. Nggak ada yang pilih action? Nggak ada. Nggak ada ya. Oke. Oke, ini nggak ada ini ya, kita nggak ada harus benar ya. Jadi jawabannya adalah action content. Oh, nah, kenapa? Ya, kenapa? Karena ini action tadi itu action content itu lebih tepat gitu ya. Sebenarnya bisa attraction untuk meningkatkan kunjungan bisa, affinity bisa. Cuma yang lebih tepat itu action karena nanti kita dengan action tadi kita lebih utama mengajak audiens kita untuk mengunjungi website kita sehingga dia juga lebih penasaran gitu dengan konten kita gitu. Ya, action. Oke. Saya pikir yang NFT. Nggak apa-apa. Saya kan itu bisa, kan gambar yang semua. orang penasaran dibuka-buka itu. Ya, bisa semua kok. Ada semua. nyangkutnya memang. Tapi yang lebih tepatnya itu, lebih tepat action content. Action, oke. Siap. Ya. Terima kasih. Nah, terus ini kira-kira ada yang bisa terakhir nih. Ini sebelum kita ini ya. Oh, waktunya tinggal 5 menit ya. Udah langsung ini aja lah ya. Langsung PR aja ya, tugas aja ya. Oh ya, oke. Oke, kita langsung tugas saja. Nah, ini tugas kita, PR kita untuk 2 hari ke depan. Ambillah itu masing-masing 2 konten dari TikTok, Instagram, YouTube, atau yang lainnya. Konten kreator yang kamu pilih pada soal nomor 1. Ya. Kemudian, ambil 2 konten ya, 2 konten dari konten kreator yang kita sukai yang di kemarin yang di sesi pertama kemarin kan ada 2 konten tuh kita pilih ya. Nah, konten kreator ya kita misalnya milih si A dan si B. Nah, dari 2 si A si B tadi kemudian tentukan tipe kontennya apa. Nah, tadi banyak tuh ada 3 tipe tuh. Nah, termasuk tipe mana nih yang dari dua konten kreator yang kita pilih di sesi pertama kemarin. Nah, kemudian yang di store kemarin kan, Mas? Iya, yang di store kemarin itu ada konten kreator A dan B ya. Nah, kemudian soal sekarang ini untuk PR sekarang ini untuk hari ini itu tentukan tipe kontennya dari 2 orang tadi. Misalnya si Aji misalnya apa tipenya misalnya. Atau si konten kreator si B ini apa tipenya gitu, tipe kontennya. Mohon maaf, bisa diambil dari konten lain gitu misalnya contohnya begitu. Yang dari sesi pertama aja supaya kita nggak melebar gitu. Bukan. Jadi, itu Mas. Maksudnya kan kemarin kita sudah setor kan? Iya. Nah, sekarang untuk PR-nya dari kedua konten itu ambil soal nomor 1 misalnya kita pilih si A kan? Pilih si A berarti kita tentukan tipenya, tipe kedua-duanya. Si A dan si B. Oh, kedua-duanya si A dan si B. Si A ini apa tipenya, si B apa tipenya gitu loh. Konten kreatornya sama hari pertama kemarin dari sesi pertama. Misalnya di PR kemarin kita milih si Alip Bata misalnya. Nah, dan si Vicky Naki misalnya. Alip Bata ini termasuk tipe apa nih kontennya gitu. Dan Vicky Naki termasuk tipe apa kontennya gitu loh.
Jadi sesuai dengan materi yang sudah diajarkan ya. Nah, setelah kita tentukan tipe kontennya apa, kemudian masukkan konten mereka dalam satu dokumen dan berilah penjelasan mengenai jawaban. Nah, jadi alasan kenapa kita menentukan tipe konten alibata ini, misalnya ini misalnya. Apa alasannya kenapa kita pilih bahwa kita tentukan bahwa tipe konten alibata ini action gitu? Apa alasannya? Dan apa alasannya kita tentukan tipe kontennya Vicky Naki ini, misalnya ini affinity ya, affinity misalnya, misal ya, misalnya affinity. Apa alasannya gitu? Ya nanti ditulis di ini di dokumen, nanti di-share ke Mas Fahri nanti. Aduh, Mas, itu tadi dijelaskan nggak tipe affinity, tipe ini? Nggak perlu dijelasin. Nggak perlu, nanti di alasannya aja nanti dijelasin. Tapi saya pribadi saya belum tahu konten affinity itu yang bagaimana. Jadi Mas konten affinity itu kayak misalnya di microblog ya, kalau nggak salah tadi. Itu jadi kayak misalnya gambar itu diurutkan sampai 5, contohnya seperti itu ya tadi dicontohkan. Jadi kita baca gambar yang pertama itu gabung dengan gambar-gambar berikutnya. Jadi penjelasannya ada di gambar itu tapi secara bersambung dikumpulkan. Pak, mohon maaf kalau mau saya jelasin lagi biar lebih ini. Iya, biar lebih ini Mas, karena memang saya tidak dengar atau bagaimana. Tapi Oke. Gini. Attraction ini itu konten yang sifatnya memikat atau menarik perhatian orang lain gitu ya. Jadi ini berupa atraksi. Kalau kita ambil bahasanya itu atraksi. Atraksi itu kan sebuah tingkah laku yang menarik, yang segar, sebuah pertunjukan gitu ya. Nah, itu termasuk attraction content yang sifatnya memikat, menarik, sebuah pertunjukan, sebuah tontonan segar misalnya. Nah, contohnya seperti Mas, saya mau bertanya. Itu dijelaskan tidak? Nanti nggak perlu tipe attraction-nya nggak perlu dijelaskan. Cuma alasannya aja, alasan kenapa kita menentukan si Vicky Naki ini kontennya termasuk attraction misalnya. Coba jelaskan alasannya. Kenapa kita mengatakan konten Vicky Naki ini attraction gitu. Nah, itu artinya. Mengerti. Jadi tadi attraction. Attraction, oke. Attraction itu bersifat atraksi ya, pertunjukan, tontonan segar yang memikat, menarik perhatian gitu. Ya. Bagaimana Mas kalau contoh Mas, contoh kalau ini kan si A sama si B hampir sama temanya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Misalnya sama nih si A dan si B punya sama tipe yang sama. Mirip, hampir sama temanya. Ya, cuma nanti dijelaskan aja beri aja penjelasannya nanti. Penjelasannya. Kalau si A ini lebih identik seperti ini misalnya. Kalau si B ini seperti ini gitu. Extraction gitu ya. Ya, begitu maksud saya tadi. Betul. Nah, affinity ya. Affinity itu ini konten yang menarik bagi orang yang sama seperti kita gitu. Ya, misalnya nih contoh, saya suka mobil atau saya suka gitar nih. Kemudian saya pengen orang-orang yang suka gitar atau suka main gitar, suka mendengar musik-musik gitar itu menyukai konten saya gitu. Otomatis saya akan membuat konten tentang bermain gitar atau menjelaskan tentang tipe-tipe gitar atau gimana gitu. Nah, itu salah satu affinity. Jadi menarik orang-orang yang punya ketertarikan dan selera yang sama dengan kita. Itu dia affinity. Ya. Misalnya orang yang suka gadget berarti kalau kemarin Mas David ya yang dari Gadgetin. Iya, Gadgetin. Saya suka ini nih sama handphone baru nih misalnya. Otomatis saya akan untuk menarik orang-orang yang suka handphone tentang tutorial handphone, saya akan buat konten yang
tutorial handphone supaya orang yang suka itu nonton konten saya gitu. Itu affinity. Nah, kemudian untuk action. Action ini lebih ke ini tindakan kita gitu ya. Bagaimana itu konten itu berisi itu akan memicu konten yang memicu atau men-trigger minat orang, niat orang itu untuk melakukan sesuatu setelah menonton konten kita gitu. Misalnya ini ada cara apa nih? Kan ada apa ya? Spilling ya istilahnya ya, memutar-mutar pensil ya atau memutar pena ya. Ada spilling kalau salah. Ada kontennya itu. Jadi dia buat konten seperti itu, dia ajarkan cara bagaimana pertama putar seperti ini, kemudian gini gitu ya. Nah, nanti setelah orang nonton kontennya tersebut, orang-orang jadi pengen gitu loh, pengen melakukan hal yang sama misalnya, atau pengen coba sesuatu yang berbeda gitu loh, mungkin gayanya yang berbeda atau gimana gitu. Nah, itu action content. Action content, oh iya. Ya, seperti itu contohnya. Oke. Mas, paham. Yep. Jadi clear ya masalah ini ya, tugasnya ya, homeworknya ya. Mas, mau nanya Mas? Ya, ini itu kan waktu pertama kita screenshot fotonya, apakah ini di screenshot juga fotonya atau bagaimana Mas? Oh, ini nggak perlu kita screenshot karena nggak ada ininya ya, apa namanya, nggak perlu screenshot lah karena di yang pertama kan udah mewakili ininya. Kak, berarti kita nggak perlu bikin file baru lagi ya? Nggak perlu, kita cuma penjelasan aja. Tinggal ngelanjutin aja kan, nggak bikin aja. baru lagi kan? Nggak perlu bikin baru. Oh ya. Jadi kita melanjutkan yang sesi pertama. Kita tentukan tipenya dari 2 orang yang kita pilih kemarin, kemudian kita jelaskan, kasih penjelasan alasannya kenapa saya mengatakan konten si A ini tipenya ini action misalnya atau action gitu, apa alasannya gitu. Oke. Nah, nanti dari situ kan kita bisa saya bisa menilai teman-teman pemahamannya tentang sesi hari ini tentang tipe-tipe konten itu dari penjelasan teman-teman nanti. Aduh, ada yang saya belum mengerti itu Mas. Itu kalau misalnya seperti kita misalnya ambil konten misalnya menyangkut tentang otomotif, untuk mengetahui dia tipenya ini extraction dengan ini action itu gimana ya? Nanti gini, untuk tipe ini tidak mutlak harus satu tipe ya, teman-teman ya. Jadi bisa jadi dalam satu konten tadi dia punya 2 tipe misalnya. Nah, dia selain attraction misalnya otomotif ya, dan attraction dia juga ini tipenya action misalnya. Karena di konten yang tadi diajarkan nih cara membuka baut yang benar misalnya, atau misalnya bagaimana cara standing misalnya atau gimana gitu loh. Jadi sehingga menarik perhatian konsumen atau audiens untuk bertindak setelah menonton kontennya. Tapi nanti diberi penjelasan lagi dari 2 tipe konten yang saya rasa dimiliki oleh konten kreator tersebut, saya lebih dominannya konten-kontennya lebih dominan, lebih banyaknya itu mungkin di attraction misalnya gitu. Karena lebih dominan waktu untuk penjelasan attraction itu lebih banyak dibandingkan dengan actionnya misalnya. Oh, seperti video tadi yang diputar itu ada masalah tali pinggang dan apa ya, tadi? Seperti itu. Yang 2 tadi itu masuk dalam tipe apa dia itu, Mas? Itu kalau untuk ikat pinggang itu ini ya ke attraction ya. Oh, itu berarti affinity juga bisa karena orang-orang yang suka suka tali pinggang gitu ya, mengganti tali pinggang atau mencari tali pinggang yang unik, yang bagus gitu.
Oh, berarti dia expression. Ya, attraction atau affinity dia gitu. Kalau yang kedua itu lebih mungkin ke actionnya, karena dia biasanya action itu tutorial lebih banyak kayaknya. Karena menarik orang untuk melakukan hal yang sama atau mencoba sesuatu yang baru gitu. Oke, mengerti Mas. Siap. Oke, baik. Mas Oke, Ade silakan mungkin Mas Fahri, bisa udah selesai kayaknya. Iya, bisa diselesaikan. Udah selesai, Mas. Udah, Mas. Bisa stop sharing aja ya. Kita langsung menuju ke sesi berikutnya, yaitu dokumentasi. Iya, teman-teman bisa dinyalakan dulu nih kameranya untuk dokumentasi. Iya. Oke. Masih ada yang mau on cam? Kak Abi sama Kak Yeni mau on cam dulu. Kak Nur Fadilah, halo. Oke. Kita langsung screenshot aja. Oke. 1, posenya ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman. Mas Adi, silakan ditutup. Ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya atas kehadirannya hari ini. Tetap semangat. Kita masih ada 4 sesi lagi ya. Masih 4 sesi lagi. Tetap semangat dan jika ada pertanyaan atau kendala nanti silakan hubungi saya atau Mas Fahri untuk teknisnya. Dan teman-teman harus belajar lebih rajin lagi, diulang-ulang lagi karena nanti di akhir kita nanti ada penilaian dan panitia dan dari Kominfo sendiri juga akan penilaian siapa nih yang berhak dan yang qualified untuk ikut di kompetisi nasional di bidang konten kreator ya. Jadi semangat, tetap belajar. Jangan malu bertanya dan pokoknya lakukan yang terbaik. Mungkin itu aja teman-teman ya. Kita tutup aja, Mas Fahri. Oke, lanjut aja. Baik. Kita tutup aja Terima ya. kasih Mas Ade, terima kasih teman-teman sudah hadir. Aku izin end meet-nya ya. Sampai jumpa di pertemuan hari Rabu nanti minggu depan. Oke. Oke, terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih semuanya. Sama-sama ya. Terima kasih. Ya, UN ya.